Opi. Waalaikumsalam Bu Sabiha. Aduh Bu Opi, kelihatannya hari ini semakin cantik ya Bu Opi ya, pakai bajunya gitu. Ini Bu Opi, ngomong-ngomong bagaimana kabarnya hari ini? Bu Sabiha bisa aja mujinya ya. Alhamdulillah Bu, kalau untuk kabar sendiri sih sehat Bu. Cuma saya ada sedikit dipikirkan tahu Bu. Aduh Bu Opi, ternyata yang saya perkirakan itu ternyata Bu Opi itu tidak sesuai apa yang saya pikiran. Ngomong-ngomong Bu Opi, saya boleh tahu emangnya banyak pikiran karena ada apa sih? Ini Bu, saya tuh lagi bingung ya. Di sekolah saya punya siswa Bu dengan si Fikri. Dia itu Bu sebenarnya sih ya terlihatnya sih pendiam ya Bu ya. Tidak pernah mengganggu temannya, tidak nakal, tidak buat cicilan. Tapi saya sendiri terganggu, merasa terpikirkan dengan sikap anak tersebut. Kewalahan Bu, dia itu pendiam, tapi dia tidak mampu gitu, tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-teman yang lainnya Bu. Oh begitu. Emang diamnya itu bagaimana Bu? Apakah ia pemalu atau ia masuk sekolahnya itu kurang daripada 6 tahun atau yang Ibu kok Ibu Ovi itu bisa mengatakan seperti itu? Dia tidak bisa mengikuti pelajaran secara psikologi, tumbuh kembangnya dia itu seperti apa Bu? Jadi gini ya, punya rekapan data usia anak. Kalau untuk usianya sih Bu sebenarnya sih sudah cukup Bu, sudah mencukupi, sudah 6 tahun setengah Bu. Untuk usia itu kan sudah cukup lah ya. Berarti sekarang dia tuh berada di usia 7 tahun setengah Bu. Pas kelas 1 kelas 2 kelas 6 dia sudah 7 tahun setengah, berarti kan itu kan untuk usia yang matang ya Bu ya, untuk belajar di sekolah gitu tuh Bu. Tapi yang saya bingung ya Bu ya, dia itu Bu diem gitu tuh, apa ya, kalau seandainya belajar itu Bu, kan biasanya kan saya kan setelah penjelasan, setelah menjelaskan sebuah materi gitu, setelah mempraktekkan materi gitu kan, saya kan ada beberapa diselipkan menuliskan materi ya Bu ya, di mana anak tersebut itu diminta untuk menulis materi yang telah saya berikan gitu. Nah, pada saat pengumpulan saya lihat gitu tuh, anak tersebut tuh kalau seandainya tidak diingatkan oleh saya Bu, dia tidak suka mengumpulkan gitu tuh, suka jarang lihat gitu pas pengumpulan, kok anak tersebut ini tidak menulis, ini kenapa ya? Padahal gitu Bu, setahu saya dia membacanya sudah bisa gitu kan Bu ya. Biasanya kan notabene kan anak-anak yang tidak menulis itu karena atau yang menulisnya lambat itu kan notabene dia tidak bisa membaca. Tapi saya mengetahui kalau si Fikri ini Bu, dia tuh sudah bisa membaca, tapi kenapa gitu? Dia tuh kurang gitu tuh Bu. Pendiam, kalau nggak diperhatikan, kalau tidak diingatkan dia tidak menulis itu. Begitu ya Bu ya. Oh jadi seperti itu ya Bu, yang dilakukan Fikri itu. Lantas perubahan apa sih sebenarnya yang ingin Bu Opi lakukan terhadap Fikri itu Bu? Jadi gini Bu ya, saya juga kan ingin seperti menginginkan gitu kan. Selain itu dia juga bisa menulis materi yang telah saya sampaikan gitu tuh Bu, karena kan yang namanya orang tua Bu pada zaman sekarang gitu kan, kalau seandainya pulang tidak sama sekali tidak membawa catatan gitu Bu, kadang-kadang orang tua, kamu di sekolah belajar ngapain aja gitu tuh, kadang-kadang kan orang tua seperti itu Bu ya, walaupun kan, tapi namanya kita di sekolah pinggiran Bu, kalau identik tidak ada tulisan sama sekali itu kan orang tua kan menanyakan. Makanya saya mengantisipasi supaya kenapa saya meminta untuk menulis, karena itu juga buat ketika anak menulis otomatis dia kan membaca
membaca Iya, materi tersebut. Nah, saya inginnya sih dengan materi tersebut, anak tersebut di rumah juga bisa mempelajari sebelum ulangan dia bisa belajar catatan. Jadi saya tuh pengennya seperti itu Bu ke anak didik saya kepada oh, seperti itu ya yang ibu yang Bu Opi inginkan menulis otomatis itu bisa membaca yang betul itu Bu Opi ya. Boleh tahu Bu Opi bagaimana sih cara Bu Opi mengata yang tadi Bu Opi ceritakan itu bahwa anak tersebut adalah ini lebih meningkat itu yaitu ceritanya membaca sekaligus menulis sekaligus belajar membaca. Nah, sebenarnya apa sih yang telah Ibu lakukan penanganan awal, boleh tahu nggak Bu? Apa sih penanganan awal yang mungkin Ibu akan lakukan untuk kasus si Fikri itu? Iya, dari kasus Fikri ini sih Bu ya, saya sudah berusaha ya melakukan beberapa tahapan Bu untuk menyelesaikan masalah ini. Kayak contohnya aja kayak penanganan awal pada kasus ini. Saya yang pertama yaitu Bu, saya menggali informasi dari wali kelas sebelumnya Bu. Kebetulan kan sekarang anaknya dari kelas 2. Saya menanyakan sama guru kelas 1-nya, kalau Bu punten kalau seandainya si Fikri ini waktu di kelas 1 itu belajarnya seperti apa ya gitu kan, khawatir dia belajar seperti ini tidak mau menulis itu hanya pas di kelas 2 gitu. Maka saya menggali informasi kepada guru sebelumnya gitu kan, guru kelas 1. Pas kebetulan guru kelas 1 juga mengatakan, mengeluh juga, iya Bu waktu kelas 1 juga sama katanya tuh ya, dia nggak pernah mau nulis katanya. Kalau nggak disuruh, bahkan kalau nggak diliatin dia tuh nggak mau menulis. Padahal dia bisa baca Bu, itu apa namanya, diem aja, nggak menolak tapi diem aja, susah. Kita kan nggak bisa kan ngeliatin dia selalu dalam waktu seharian itu melihatkan dia supaya dia itu menulis kan, kita tidak bisa mengontrol satu orang, tapi kita mengorbankan siswa-siswa yang lain ya Bu. Betul Bu, betul. Iya Bu ya, informasi itu dari wali kelas sebelumnya. Terus saya juga di sini yang kedua Bu, saya menanyakan terutama pada teman sebangkunya, menanyakan juga kepada teman-teman yang sering bersama dia ya, karena dia tuh notabene kalau pulang bermain bergaul itu cuma sama rekan-rekan yang satu kampung Bu dengan dia. Makanya saya nanyain lah gitu tuh ya ke teman, terutama pada teman sebangkunya dulu ya Bu ya, yang tahu keseharian dia di kelas seperti apa. Saya nanya tuh, nak punten gitu, kalau seandainya si Fikri ini kalau belajar seperti apa katanya tuh ya, kalau belajar ngelamun aja katanya. Saya juga sering negur, Fikri cepetan nulis gitu, tapi dia mampu katanya tuh ya, diem aja katanya, malah ngeliatin temennya aja kata saya. Tapi Fikri jalan-jalan enggak Bu, dia emang enggak jalan-jalan. Susah kalau suruh nulis tuh Bu, katanya saya gitu. Oh jadi hanya lihat rekan sebangkunya. Terus saya juga Bu, lalu setelah itu saya coba saya panggil anaknya, khawatirnya anak itu atau dia memiliki mempunyai rasa tidak nyaman berada di sekolah, atau dia merasa tidak nyaman di rumah lalu dibawalah ke sekolahnya. Nah, saya panggil anak tersebut, saya bawa ke ruang perpustakaan, saya tanyakan pas jam pulang sekolah, nak, sayang, kamu kenapa sih kalau nulis itu, ibu tahu nggak panggil kamu ke sini karena apa? Saya tanyakan seperti itu. Nggak tahu Bu. Nah dari situ saya jelaskan gitu kan. Terus kamu jarang banget nulis. Bu guru sudah beberapa kali melihat kamu tuh tidak mengumpulkan tugas, tak gituin. Terus kalaupun mengumpulkan tugas, kadang-kadang kamu itu nulisnya separuh. Tahu ibu, kamu itu anak yang cerdas gitu kan. Saya ajak ngobrol Bu untuk menggali permasalahannya apa gitu kan Bu. Jadi motivasinya sih yang kurang gitu, karena mungkin faktor dari rumahnya gitu kan, jadi terbawa gitu kan. Iya betul Bu. Terus untuk tahap yang kedua ya Bu ya,
Saya juga setelah saya ngajak ngobrol wali kelasnya, saya ngajak ngobrol temannya, saya ngajak ngobrol dia, terus saya mencoba ya Bu ya nyari-nyari informasi gitu kan. Saya baca-baca gitu kan tentang buku-buku psikologi Bu, tentang perkembangan anak didik. Anak tersebut itu, anak seusia dia tuh sebenarnya menginginkan pembelajaran yang seperti apa sih di kelas gitu kan. Karena kan memang ya kita kan sekarang dituntut untuk mengajar itu sesuai dengan kebutuhan anak gitu kan. Kita harus bisa mendalami gitu, kita harus menghamba pada anak, menyelami dunia anak gitu kan, bukan hanya cuma mengajar gitu kan Bu. Saya baca-baca buku, mencari referensi ya Bu ya, dan juga berusaha searching lah di YouTube ya Bu ya, atau di Google lah yang seperti itu seperti apa gitu, khawatir gitu kan apa yang saya berikan tidak sesuai dengan tahapan seusianya gitu Bu. Itu untuk secara ininya Bu ya. Lalu saya juga berusaha Bu kalau di kelas gitu kan, oh iya cobalah di kelas saya coba pembelajaran itu lebih aktif lagi gitu kan, menggunakan model-model pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak gitu kan, menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingga mudah-mudahan dengan pembelajaran ini itu akan meningkatkan semangat atau motivasi siswa dalam belajar, terutama kepada Fikri ini Bu ya. Iya betul. Setelah itu saya juga berusaha gitu, kalau ada ice breaking gitu tuh, saya coba Fikri ini saya libatkan Bu. Misalkan coba Fikri kamu yang menembak temannya gitu. Dalam hitungan ke 1, 2, 3, hitungan keempat, yang keempat ditembak sama kamu. Biasanya saya seperti itu Bu. Jadi saya berusaha melibatkan dia dalam setiap aktivitas di kelas Bu. Kalau seandainya ada tugas kelompok juga saya berusaha, ayo Fikri, coba Fikri yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi saya usahakan gitu kan, dia terlibat aktif gitu tuh di kelas tersebut. Bu Opi itu udah melakukan tahap-tahap awal ya, tahap awal pertama dan tahap kedua. Yang dari awalnya itu menggali informasi, terus menanya kepada teman-temannya, terus juga memanggil anaknya. Bu Opi juga menurut saya sendiri itu sudah melakukan hal-hal yang positif ya, seperti melakukan pembelajaran dengan berbagai metode, terus mengadakan aktivitas yang melibatkan dia di kelas gitu ya Bu Opi ya. Terus setelah yang Bu Opi lakukan tadi gitu tuh, apakah itu ada perubahan nggak Bu bagi Fikri Bu? Baik Bu, jadi setelah apa yang telah saya lakukan Bu ya, tahapan demi tahapan gitu kan, dari tahapan ke-1, tahapan kedua, sebenarnya sih sudah ada ya Bu ya untuk perubahan ya, sudah ada, cuma perubahannya itu belum terlihat signifikan Bu, sehingga saya juga ingin lebih meningkatkan lagi gitu tuh Bu, supaya dia bisa menyamakan gitu kan rekan-rekan yang lainnya gitu Bu. Jadi saya lebih meningkatkan lagi lah si Fikri ini seperti apa gitu tuh Bu. Oh begitu Bu Opi. Bu Opi merasa apa yang dilakukan Bu Opi itu belum yang Bu Opi harapkan, belum signifikan. Menurut Ibu sendiri dari skala 1 sampai dengan 10 sudah pada skala berapa perubahan terhadap permasalahan Fikri tersebut Bu? Kalau dari yang telah saya lakukan sih Bu ya, untuk perubahan Fikri tersebut ya, sepertinya dia itu kita ini masih berada di skala 6 Bu. Dan itu yang memotivasi saya untuk lebih meningkatkan lagi Bu, gitu ke skala yang lebih tinggi lagi, ke skala 9 atau bahkan ke skala 10 gitu kan Bu ya. Yang namanya seorang guru kan menginginkan kan yang terbaik gitu untuk anak didiknya. Makanya dari skala yang sekarang itu saya ingin sekali lebih meningkatkan lagi. Oh begitu ya Bu Opi ya. Terus lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan skala tersebut Bu? Ya. Ini Bu, saya tuh memang agak sedikit bingung ya. Saya juga kan sebenarnya kan sudah ya, tapi dengan dari pencerminan apa yang telah dilakukan gitu, mungkin saya juga kan
harus ada aksi yang lain gitu kan, harus ada tindakan-tindakan yang lain agar saya bisa mencapai ke skala yang saya inginkan gitu Bu. Mungkin yang akan saya lakukan itu Bu, saya akan memanggil orang tuanya gitu, atau saya mengunjungi orang tuanya gitu Bu, untuk menanyakan gitu tuh, Fikri ini kegiatan di rumahnya ini ngapain aja loh? Apakah dia setelah pulang sekolah itu bermain, ataukah dia setelah pulang sekolah itu dia apa namanya sih, uh, apa namanya, menonton TV atau mau main HP? Karena biasanya kan anak-anak sekarang Bu ya, pulang sekolah yang dikejar itu HP, TV. Karena saya ingin dengan adanya saya komunikasi dengan orang tuanya, jadi saya bisa mengetahui lah gitu tuh kebiasaan-kebiasaan Fikri sehari-hari. Selain itu juga kan saya kan ketika saya mengunjungi orang tuanya, saya di sini membuat gitu tuh daftar kemajuan gitu ya, atau kegiatan gitu tuh untuk si Fikri gitu tuh. Si Fikri ini kegiatannya apa aja loh sehari-hari di rumah. Nah, itu kita kolaborasi sama orang, sehingga dengan adanya agenda kegiatan, semoga itu bisa mengontrol kegiatan-kegiatan yang Fikri lakukan di rumah gitu tuh Bu. Selain saya kolaborasi gitu kan sama orang tuanya gitu, otomatis ya di sekolah kan kita kan bukan hanya saya saja yang mengajar ya. Iya betul Bu. Ada guru bidang juga gitu kan yang mengajar. Nah, saya juga ingin berkoordinasi atau bekerja sama dengan guru-guru bidang yang lainnya. Khawatirnya dia belajar seperti itu hanya pada pelajaran saya, tetapi untuk pelajaran yang lainnya dia tidak seperti itu. Makanya saya ingin guru PAI sama guru PJOK-nya dan bagaimana keseharian dia dalam belajar. Saya juga ingin sih Bu, di sini nih saya ingin Bu ya dalam waktu 2 bulan ini nih bikin jangka waktu lah Bu ya, dalam waktu 2 bulan gitu Bu, supaya tahulah gitu tuh anak didik saya nih Fikri ini seperti apa. Seperti itu Bu Sabiha. Oh, begitu. Jadi Bu Ovi itu menginginkan bahwa di dalam aksi nyata Bu Ovi itu melakukan terobosan seperti tadi yang kita dalam membuat agenda dan sebagainya. Fikri itu adalah bisa kelihatan signifikan selama dua bulan ke arah yang lebih baik begitu ya Bu ya. Terus dalam jangka waktu tersebut Ibu melibatkan siapa saja Bu? Selain orang tua. Baik Bu, apa namanya? Baik Bu ya, tadi selain orang tua ya, saya juga sudah itu ya menjelaskan juga gitu kan, orang tua itu yang utama ya Bu ya. Jelas Bu di sini orang tua itu yang utama lah, yang mengetahui tumbuh kembangnya anak didiknya, anaknya gitu kan. Karena memang kalau seandainya di sekolah Bu, dia kan hanya ada 7 kali 35 menit ya, 7 kebetulan kalau di SD kan ada 7 CP Bu ya, dikalikan 30 menit itu kan hanya sekitar 3 jam setengah berada di sekolah. Sedangkan kan waktu terbesarnya kan otomatis kan di rumah gitu kan. Makanya pentingnya pelibatan orang tua itu ya seperti itu gitu tuh, mengontrol anak supaya apa di rumah itu orang tua itu bukan hanya meminta anak untuk belajar gitu tuh Bu. Sejauh ini kan Bu yang namanya orang tua gitu tuh ya, biasanya Bu saya sering menemukan kasus gitu, orang tua itu meminta anak, belajar gitu, ngerjakan PR, tapi kebanyakan orang tua tersebut itu hanya meminta anak mengerjakan PR atau hanya meminta anak untuk belajar, tapi dia sendiri tidak mendampingi anak tersebut Bu. Jadi itu mah percuma aja ya, bisa aja gitu anak-anak megang buku tapi kenyataan di balik buku itu ada HP gitu kan.
Nah, Mm-mm. karena saya sering Bu menemukan kasus seperti itu Bu. Beberapa kali saya ada kasus anak yang tidak bisa baca, anak yang tidak mengerjakan PR, anak yang jarang menulis itu karena kurangnya peran orang tua atau perhatiannya orang tua dengan berbagai alasan Bu. Alasannya ada yang Bu, saya masih sekolah Bu, gitu kan? Ada yang seperti itu. Ada yang Bu, saya masih bekerja Bu, ada juga yang seperti itu. Bahkan ada kadang-kadang, Bu, saya mah anaknya banyak, Bu, katanya. Hal-hal seperti itu dijadikan alasan mereka, Bu, untuk melalaikan tugas utama mereka, gitu tuh, Bu. Makanya saya bilang, Bu, atau gimana anaknya mau bisa baca, kalau ibu cuma suruh, nong baca, kan dia tahu huruf aja tidak. Apa yang akan membimbing dia, gitu kan, kalau bukan orang tuanya. Kalau memang ibu merasa sibuk, gitu kan, bisa sih ibu meminta tolong gitu kan ke kalau yang orang tuanya sibuk kerja gitu, bolehlah kan orang tuanya kerja kan otomatis kan agak punya ya Bu ya kalau orang tuanya kerja gitu kan. Kalau memang ibu memang agak sibuk, ibu bisa meminta tolong kepada guru les untuk mengajarinya gitu kan. Atau kalau seandainya ada yang alasannya orang tuanya apa sih, saya anaknya banyak, atau ibu bisa tak itu nyuruh teteh-tetehnya ngajarin gitu kan untuk membimbing anak tersebut supaya bisa mengikuti pembelajaran lah, supaya anak itu bukan menerima materi itu cuma di sekolah, sedangkan di sekolah kan terbatas. Jadi peran orang tua di rumah itulah yang sangat dibutuhkan gitu kan Bu ya dalam tumbuh kembang anak. Bidang sendiri sih Bu, kalau saya sih lebih ingin berkolaborasi ya Bu ya, guru bidang gitu kan. Bu, ini kan belajarnya kan seperti ini. Yuk kita gimana sih gitu tuh caranya biar anak tersebut semangat gitu kan. Iya betul Bu. Semangat gitu. Kita kan kalau di SD kan Bu kebetulan kan memang tidak ada guru BK ya. Bu tidak ada Bu ya. Yang di guru BK cukup hanya guru kelasnya Bu yang memang harus lebih kan biasanya kan guru SD itu kan diborong antara ngajar, antara bimbingan itu semuanya diserahkan ke guru kelasnya. Nah, bagaimana kita sama-sama berkolaborasi melakukan bimbingan tersebut gitu kan supaya dia merasa lebih diperhatikan saja bukan hanya guru kelasnya gitu tuh. Iya betul Bu. Guru bidang juga dia diperhatikan. Kita Bu gimana kalau seandainya setiap pulang sekolah kita nih manggil nih siswa-siswa kita yang kurang aktif di kelas atau memiliki kekurangan, yuk kita kerjasama bareng-bareng mendidik anak-anak didik kita supaya mereka itu berjalan sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kebutuhan. Tidak melenceng Bu ya, tidak melenceng. Iya betul. Dengan pendidikan. Jadi seperti itu Bu. Mudah-mudahan alhamdulillah sih guru-guru bidang juga ya. Rencana-rencana saya kita sama-sama mendukung ya Bu ya. Yang akhir kita kan ya mendidik, mencerdaskan gitu kan anak-anak bangsa. Seperti itu. Iya betul banget Bu Opi ya. Sebab dalam pendidikan itu adalah yang Bu Opi katakan itu adalah peran orang tua itu sangat penting karena emang pendidikan kalau kita hanya satu anak saja itu adalah antara orang tua sama guru itu harus disejalan kolaborasi juga adalah harus sejalan dengan ada yang di guru itu. Ngomong-ngomong Bu Opi, bagaimana sekarang perasaan Bu Opi setelah kita melakukan komunikasi ini, bagaimana perasaan Bu Opi sekarang? Alhamdulillah sih Bu ya, perasaan sekarang gitu kan. Yang awalnya tadi itu Bu saya bingung Bu. Saya ragu-ragu, saya merasa khawatir gitu kan, khawatir apa yang saya lakukan tidak sejalan atau tidak sesuai lah gitu tuh. Tapi dengan adanya kita percakapan dan diskusi ini gitu kan Bu, saya lebih tercerahkan lagi gitu Bu. Nah ya Bu ya, namanya seorang guru itu kan bukan hanya
mengajar gitu kan, bukan Iya hanya betul Bu, betul banyak banget Bu. oh ya, bukan hanya memberikan materi gitu pada anak didik kita, tapi kita bagaimana bisa apa sih bisa membentuk gitu kan karakter anak didik Karakter kita anak gitu sangat. kan, menjadi Iya anak-anak betul Bu. disiplin, anak-anak yang religius, anak-anak yang mandiri gitu kan, anak-anak yang berpikir kritis. Nah, bagaimana cara kita mengemas agar anak-anak didik kita itu ya bisa seperti itu, Bu. Jadi intinya dari apa yang kita bahas hari ini lebih ke tercerahkan ya Bu ya, tentang permasalahan saya gitu kan. Kita sama-sama bisa mengambil pembelajaran ya Bu ya. Walaupun ibu berada di jenjang SMP gitu kan, tidak menutup kemungkinan permasalahan ini juga kan sama-sama terjadi ya Bu ya. Iya betul Bu Ovi. Baik, terima kasih banyak Bu Sabiah ya telah meluangkan waktunya gitu kan. Sama-sama Bu Ovi. Semoga permasalahan Bu Ovi juga bisa terselesaikan gitu dengan percakapan ini juga ya Bu Ovi ya. Mungkin itu saja ya mungkin yang kita akan bahas hari ini ya Bu Ovi ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Ovi. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Ovi.